Saudara, hari ini kita memasuki sebuah ruang yang sama sekali tidak ringan, tidak santai, dan jelas bukan untuk mereka yang mudah goyah. Apa yang akan saya sampaikan memiliki bobot yang besar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menghargai keberanian yang membawa Anda ke sini. Anda melihat peringatan di awal, namun tetap memilih untuk bertahan, mendengarkan, dan menghadapi kebenaran-kebenaran tidak nyaman yang kebanyakan pria hindari sepanjang hidup mereka. Jenis keberanian ini tidak mencari perhatian. Ia tenang, stabil, dan sangat kuat. Ini bukan hiburan. Kita tidak di sini untuk membahas trik, pesona, teknik rayuan, atau nasihat lama yang diulang-ulang. Kita di sini untuk menghadapi kebenaran. Sebuah kebenaran yang menyakitkan, mentah, dan sepenuhnya tanpa filter. Jenis kebenaran yang dapat mengguncang segala sesuatu yang Anda yakini tentang cinta, kepercayaan, dan kesetiaan. Kebenaran yang dapat membuka kembali luka lama, bekas luka yang Anda pikir sudah sembuh dan hilang. Namun terkadang, saudara, pertumbuhan sejati memang menuntut hal itu. Ia memaksa Anda untuk kembali melihat luka-luka itu dan akhirnya memahami apa sebenarnya maknanya. Apa yang akan saya sampaikan bukanlah cerita yang dilebih-lebihkan demi views. Ini bukan fiksi. Ini berasal dari penelitian, rasa sakit yang nyata, dan pengalaman diam-diam para pria yang menanggung penderitaan mereka sendirian. Dalam kesunyian, selama berhari-hari, tim saya dan saya mengumpulkan realitas ini. Bukan untuk ketenaran, bukan untuk angka, tetapi untuk pria seperti Anda. Para pria yang berjuang dalam pertempuran tak terlihat karena tidak ada yang pernah mempersiapkan mereka menghadapi wajah asli kenyataan. Masyarakat mengharapkan Anda untuk tetap kuat, tersenyum, dan terus melangkah maju, bahkan ketika hati Anda hancur dengan cara yang tidak terlihat oleh siapapun. Jadi biarkan momen ini menjadi kebangkitan Anda. Jika Anda masih di sini, katakan pelan pada diri sendiri, saya melihat kebenaran. Karena entah Anda sudah menikah atau berencana menikah suatu hari nanti, fondasi identitas Anda sebagai seorang pria berdiri di atas prinsip suci, kesetiaan. Kesetiaan Anda adalah mahkota Anda, kehormatan Anda, inti dari siapa diri Anda. Namun kini muncul pertanyaan yang sulit. Bagaimana jika orang yang kepadanya Anda memberikan kesetiaan itu ternyata tidak pernah benar-benar pantas menerimanya? Saya tidak mengatakan ini untuk menyakiti Anda, saudara, tetapi untuk melindungi Anda sebelum kita masuk lebih dalam kepada ini. Berikan saya hanya 30 detik. Bukan untuk saya, bukan untuk ego, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar dari kita berdua. Di luar sana, di balik jalan-jalan yang kita lalui setiap hari, ada kehidupan yang menderita dalam kesunyian. Makhluk hidup yang menangis di malam hari, bukan karena penyakit, tetapi karena kelaparan. Kucing-kucing yang berkeliaran di jalan, anjing-anjing terlantar, hewan-hewan yang terlupakan tanpa suara, namun tetap ciptaan Tuhan yang layak mendapatkan belas kasih dan kebaikan. Saya bukan berasal dari keluarga kaya. Saya tidak memiliki studio mewah, dan saya juga tidak didukung sponsor perusahaan besar. Yang saya miliki adalah Anda, dukungan Anda, kehadiran Anda, kekuatan Anda. Anda telah membawa misi ini lebih jauh daripada yang bahkan keluarga saya sendiri pernah bisa. Bersama-sama kita memulai sesuatu yang bermakna, bukan untuk tepuk tangan atau pengakuan, tetapi untuk memberi makan makhluk-makhluk sunyi dan tak berdaya ini. Bahkan kontribusi kecil, seharga secangkir kopi sederhana, dapat membantu menjaga satu makhluk ini tetap hidup malam ini. Jika hati Anda tergerak, maka bertindaklah, bukan karena tekanan, tetapi karena belas kasih. Itu saja sudah cukup. Sekarang tarik napas dalam-dalam, karena mulai dari titik ini, sahabatku, kita langsung masuk ke inti cerita. 6 November 1948, Chicago. Seorang pria berusia 34 tahun bernama David Miller tanpa sadar sedang memasuki sebuah kisah yang akan meninggalkan jejak abadi di jiwanya. Ia bukan orang kaya atau terkenal, hanya pria biasa dengan hati yang penuh kesetiaan. Pada tahun yang sama, ia menikahi Claire Evans, wanita yang ia yakini akan berada di sisinya untuk sisa hidupnya. Itu bukan pernikahan yang diatur, juga bukan hubungan yang dangkal. Itu nyata. Dalam, tulus, jenis cinta yang bahkan para penyair menghabiskan seluruh hidup mereka untuk menggambarkannya.
Claire sering berbisik kepadanya, "David, kamu adalah segalanya yang aku inginkan untuk sisa hidupku." Kata-kata itu menjadi fondasi harapan, keyakinan, dan masa depan yang ia bayangkan akan ia bangun. Namun kata-kata sahabatku bisa memudar. Janji bisa kehilangan maknanya, dan apa yang tampak kuat serta tak tergoyahkan dari luar bisa runtuh oleh kebenaran yang tersembunyi. Seiring berjalannya bulan, pertengkaran kecil mulai muncul secara perlahan, bukan karena pengkhianatan atau niat buruk, tetapi karena hal-hal sehari-hari, tagihan, makan malam, dan perbedaan kecil. Namun retakan kecil itu mulai memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam, jarak yang sunyi, jurang yang semakin lebar antara dua jiwa yang dulu seharusnya berjalan berdampingan. David bekerja tanpa henti, menjalani dua pekerjaan siang dan malam. Ia tidak kaya secara materi, tetapi ia kaya akan keteguhan. Kekayaan terbesarnya adalah kesetiaan. Ia tidak pernah mengejar kemewahan atau status. Mimpinya sederhana, pulang ke rumah, berbagi makanan, dan tertidur di samping wanita yang ia cintai.